Nama Gambyong itu sendiri berasal dari nama penari taledek atau tayub pada masa itu. Namanya Sri Gambyong. Dia mempunyai kemampuan tari dan juga vokal yang sangat bagus sehingga sangat terkenal pada waktu itu. Saya dari SMP itu mempelajari tari daerah berasal dari Blora. Ada yang namanya tari tayub, tari ledek barangan. Cuma dulu waktu ekstrakurikuler di SMP SMA juga saya sedikit mempelajari seperti tari Gambyong, tapi masih dalam ranah gaya Blora. Terus saya masuk di ISI Surakarta tahun 2009. Di situ saya baru mulai kenal dengan tari tradisi gaya Surakarta yang benar-benar gaya Surakarta. Jadi sudah sekitar kurang lebih 15 tahunan saya belajar tari sampai sekarang ini. Tari Gambyong itu merupakan salah satu repertoar tari putri tradisi gaya Surakarta. Menurut Serat Centini, pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwono ke-4 dan juga Susuhunan Pakubuwono ke-5 itu sudah ada tari Gambyong. Tari Gambyong itu dulunya itu adalah perkembangan dari tari tayub atau tari taledek. Dulunya juga tari Gambyong itu merupakan bagian awal dari tayub itu sendiri. Setelah kemudian tari Gambyong berdiri sendiri menjadi tarian tunggal. Tari Gambyong itu sebenarnya dari keraton, cuma dia ngambilnya dari tari tayub tadi itu, dari luar keraton, cuma diambil, dikemas secara lebih dihaluskan lagi sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam keraton. Karena Gambyong itu dulunya adalah bentuk perkembangan dari tari taledek atau tari tayub, memang ada beberapa kesamaan dari ornamen gerak, dari karawitan atau gendingnya, juga dari busananya. Tapi ada juga perbedaannya, karena tari Gambyong itu awalnya dulu masuk di lingkungan keraton, dibikin seestetika mungkin, dikemas secara halus, ada adek dari penari putri di Solo. Teknik pelaksanaannya itu lebih ketat, lebih rumit, dan juga lebih baku, karena sudah ada penyusunnya dan ada strukturalnya. Nah, kalau tayub dia kan tarian daerah, jadi ya sifatnya, sikap penarinya juga pasti akan berbeda. Dia lebih sederhana secara ornamen geraknya, terus secara kebebasan penarinya. Jadi dia bebas mengekspresikan tubuhnya, mengekspresikan dirinya dengan gerakan yang bahkan sangat-sangat sederhana. Ini misal tidak tidak bertenaga, tidak harus mendak seperti ini, kayak gitu. Mereka lebih suka menari sesuka hati. Misal gerakan seperti ini ya, cuma seperti ini. Nah, nggak ada pakem yang harus ini harus seperti ini harus seperti ini. Kalau Gambyong kan ada adek penari putri Solo terutama harus mendak. Sikapnya harus mendak, tegak. Karena dulunya kan disajikan di lingkup bangsawan. Pandangan nggak boleh ke atas. Nah, ke depan agak turun, seperti itu. Beberapa ada gerakan yang sama, misalnya gerakan laku. Seperti ini kalau di Gambyong. Tapi kalau di tayub sendiri juga ada gerakan yang seperti itu, tapi dibuat lebih natural dan lebih riang, misalnya seperti ini. Penari tayub itu tidak hanya menari, tapi juga menyanyi dengan vokal. Kalau Gambyong kan tidak. Tari tayub itu ada pendukungnya penari pria. Jadi semakin dia menggoda, semakin penontonnya itu senang, lah itu semakin bagus. Nah, kalau Gambyong kan tidak. Dia penari perempuan yang bisa ditarikan tunggal maupun beberapa orang penari putri, seperti itu. Tari Gambyong itu ada Gambyong Tarik Anom, Gambyong Pangkur, Gambyong Ayun-Ayun, Gambyong Gambir Sawit, Gambyong Mudotomo, Gambyong Solo Minulyo, dan masih banyak lagi. Sesuai dengan penciptanya masing-masing juga. Yang membedakan Gambyong satu dengan yang lain sebenarnya lebih ke gendingnya dan juga struktur gerakannya. Tapi kalau untuk karakter secara keseluruhan sama, jadi punya karakter kenes. Kenes itu manja, pemayu, terus regel itu lincah, dinamik, terus kewes, luwes itu lemah lembut. Jadi hampir semuanya punya karakter yang sama.
Dulu Gambyong Pare Anom pertama kali diciptakan itu oleh Nyibei Mintoraras pada awal tahun 1950-an. Terus seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya banyak mulai bermunculan penata-penata tari yang mengembangkan tari Gambyong itu sendiri. Bahkan baru-baru ini juga masih ada dosen yang menciptakan tari Gambyong yang baru gitu. Kalau yang saya tarikan itu adalah Gambyong Pare Anom tapi versinya PKJT. Pada 1975-an, ASKI dan PKJT itu mulai mengembangkan tari-tari Gambyong yang kemudian dapat dipakai untuk berbagai macam acara. Jadi disederhanakan seperti itu. Untuk kostum Gambyong Pare Anom terutama itu ciri khasnya memang hijau sama kuning. Jadi ada sampur berwarna kuning, terus ini kain angkin itu motifnya jumputan biasanya berwarna hijau dan juga kain batik itu melambangkan kesuburan. Perhiasannya ada gelang, ada kalung, ada giwang, terus ini namanya cunduk mentul, terus ini namanya cunduk jungkat, pakai sanggul, terus ada lagi di belakang sanggul ini namanya penetep, pakai bunga ini namanya kalung usus. Ini namanya sintingan, terus bunga yang sebelah sini itu namanya boroan. Ini menggambarkan itu juga sih khas dari Solo juga. Kostumnya nggak semuanya sama, berbeda-beda tergantung penyusunnya. Kayak misal Gambyong Pare Anom ini menggunakan angkin, menggunakan yang tadi saya sebutkan itu. Tapi ada juga yang Gambyong tidak menggunakan pakaian seperti ini. Misal Gambyong yang masih ada di keraton seperti Keraton Mangkunegaran itu, dia pakainya mekak, terus pakai jamang kayak gitu, lebih merabu, lebih istana lah seperti itu. Dan juga kalau yang di istana itu lebih nggak sekenes kalau yang Gambyong Pare Anom kayak gitu. Kayak saya dulu waktu di Blora, di daerah itu juga bajunya juga nggak seperti ini, padahal tariannya sama seperti yang saya tarikan. Jadi mereka mengkreasi sendiri gitu, karena kan mereka udah jauh dari lingkungan Solo, jauh dari lingkungan keraton, masih terinfluence dari sini, dari Solo, tapi mereka punya gaya sendiri, punya pemahaman sendiri. Saya suka Gambyong karena memang saya basic dari tayub dulunya dan saya menarikan Gambyong sesuai dengan rasa ketubuhan. Saya berasal dari tayub, bisa saya masukkan ke sini dan hampir sama seperti itu. Menurut saya kelebihannya karena setiap gerakan itu pas dengan kendangannya. Jadi ketika kendangannya pelan, penari juga ikut pelan. Ketika kendangannya sesek cepat gitu, penari juga harus bisa menyesuaikan seperti itu. Jadi penari dan kendangan itu jadi satu gitu, dan tidak begitu halus seperti tari Jawa yang misalnya serimpi, bedoyo kayak gitu. Ini lebih dinamis.